warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesana Azara dengan NPM 2551200. Baik, Thailand memiliki sejarah ketatanegaraan yang unik dengan hubungan kompleks antara monarki, militer, dan juga demokrasi. Sejak berakhirnya monarki absolut pada tahun 1932, Thailand telah mengalami lebih dari 20 kali perubahan konstitusi yang mencerminkan bahwa konstitusi Thailand ini sistemnya tarik-menarik kekuasaan antara elit monarki, militer, dan juga pemerintah sipil. Lalu perubahan konstitusi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi di Thailand berkembang secara tidak adil dan cenderung bersifat siklis. Evaluasi konstitusi Thailand ini pada tahun 1932, monarki absolut itu dihapus, tetapi militer mulai dominan. Konstitusi pada tahun 1997, yaitu People Constitution, yang dimana merupakan tonggak demokrasi dengan partisipasi rakyat dan lembaga independen. Pasca tahun 2006 sampai 2017, kudeta militer dan konstitusi baru justru memperkuat peran militer dengan monarki. Konstitusi tidak lagi membatasi kekuasaan, tapi justru mengukuhkan status quo elit konservatif. Politik Thailand ditandai oleh siklus reformasi dan kemunduran demokrasi. Monarki dan militer menjadi sumber legitimasi yang menghambat demokrasi. Konstitusionalisme tanpa demokrasi hanya melanggengkan kekuasaan. Demokrasi Thailand hanya dapat bertahan jika, pertama, peran monarki dibatasi secara konstitusional. Kedua, militer dikeluarkan dari politik. Ketiga, kedaulatan rakyat ditegaskan sebagai sumber legitimasi utama. Jika kita lihat pada pasal 44, pasal 44 memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Ketua Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban atau NCPO yang saat ini dijabat oleh pimpinan militer. Untuk 1. Mengeluarkan perintah atau tindakan apapun. Kedua, dengan menguatkan kekuatan legislatif, eksekutif, dan juga yudisial sekaligus atas nama keamanan nasional, ketertiban umum, dan stabilitas negara. Dan seluruh tindakan tersebut dianggap sah, konstitusional, dan final. Dengan kata lain, pasal 44 menempatkan kekuasaan tertinggi negara pada satu aktor politik tanpa mekanisme kontrol yang efektif. Pasal 44 merupakan contoh paling nyata bagaimana konstitusi digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan otoritarian, bukan sebagai pembatas kekuasaan. Secara teori negara hukum, prinsip demokrasi masyarakat, pertama, pemisahan kekuasaan atau separation of powers. Kedua, supremasi hukum. Ketiga, akuntabilitas penguasa. Namun, pasal 44 justru menghapus batas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menempatkan militer di atas hukum, menutup ruang pengujian yudisial terhadap tindakan penguasa. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusionalisme Thailand bersifat formalistik tetapi tidak demokratis secara substansial. Kemudian ada kaitannya dengan monarki, yaitu walaupun pasal 44 dijalankan oleh militer, legitimasi moral dan simbolik tetap bersumber dari monarki. Militer bertindak sebagai pelindung raja, sementara raja menjadi simbol legitimasi negara tersebut. Nah,
Hubungan ini memperkuat yaitu monarki sebagai sumber legitimasi moral, militer sebagai pelaksana kekuasaan koersif. Kombinasi keduanya menciptakan sistem otoritarian konstitusional di mana hukum dipakai untuk membenarkan konsentrasi kekuasaan. Adapun dampaknya yaitu pemberlakuan pasal 44 berdampak serius. Pertama, dapat melemahkan parlemen dan peradilan. Kedua, dapat membatasi kebebasan sipil dan politik. Ketiga, menghambat konsolidasi demokrasi. Keempat, mengukuhkan dominasi elit konservatif. Dalam konteks ini, demokrasi Thailand menjadi bersyarat dan rapuh karena dapat dengan mudah disuspensi melalui instrumen konstitusional. Jadi, kesimpulannya, pasal 44 ini menunjukkan bahwa masalah utama demokrasi Thailand bukan terletak pada ketiadaan konstitusi, melainkan desain konstitusi yang memberikan ruang dominasi monarki dan militer. Selama pasal-pasal seperti pasal 44 tadi masih dianggap sah, konstitusi tidak berfungsi sebagai pelindung rakyat, tetapi sebagai alat pengamanan. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.